video sebelumnya, saya sudah pernah memaparkan tentang apa yang dipelajari oleh para globalis di dalam Secret Society. Sejak abad pencerahan, atau sekitar abad ke-18, memang banyak bermunculan beragam Secret Society yang menjadi bentuk reaksi atas belenggu doktrin agama dalam pemerintahan dan kehidupan sosial. Secret Society bermunculan untuk menampung orang-orang yang ingin memiliki kebebasan berpikir. Mereka juga mempelajari banyak hal yang masih menjadi misteri di dunia ini, yang dimana saat itu masih dianggap tabu dan dilarang oleh pihak pemuka agama untuk dibahas. Maka tak heran bila di dalam Secret Society, prinsip spiritualitas yang mereka pelajari dan mereka terapkan terkesan aneh dan tidak umum. Sebenarnya, apa yang mereka pelajari adalah inti dan hakikat kehidupan manusia dan beragama pada umumnya. Namun saat itu, memang tidak semua manusia bisa mempelajari hal tersebut. Seperti contohnya topik tentang kesadaran jiwa manusia. Sampai saat ini, hal tersebut dianggap sangat gaib, dan tidak sembarangan orang boleh mempelajarinya. Manusia banyak yang tidak menyadari bahwa ruh di dalam dirinya memiliki potensi yang begitu besar, bahkan hingga menembus dimensi lain di semesta ini. Namun, banyak doktrin-doktrin agama yang terkesan melarang umatnya untuk mempelajari ilmu esoteris semacam itu dengan beragam alasan. Tidak usah jauh-jauh sampai ke Eropa, di Indonesia saja, untuk bisa mempelajari hakikat kehidupan, ilmu kegaiban, dan kesadaran jiwa atau kesadaran ruh semacam ini, manusia harus mengambil pelajaran tasawuf, mulai dari hakikat, tarekat, hingga makrifat, bila ia Islam. Di kebudayaan Jawa pun ada, justru leluhur Jawa sudah kenyang dengan ilmu beginian, semenjak agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen belum memasuki Nusantara. Namun sampai sekarang, bila ada yang belajar makrifat atau ilmu kebatinan ala kejawen, banyak orang yang menuduh ini ilmu sesat, syirik, atau bahkan menyembah setan. Padahal tidak ada ritual menyembah setan sama sekali. Kalau mengenal entitas gaib dimensi bawah, seperti jin, setan, iblis, bisa jadi iya. Karena bagaimanapun, mereka adalah penghuni semesta juga. Dan bila manusia telah meningkat kesadarannya, dia bisa saja melihat dimensi-dimensi alam lain yang tidak bisa diraba oleh panca indera selama ini, seperti dimensi jin atau malaikat contohnya. Tapi memang sih, mempelajari ilmu begini memiliki resiko, karena banyak juga yang akhirnya justru terjebak dalam keserakahan, keegoisan, dan malah menggunakan energi makhluk gaib untuk kepentingan pribadi yang menyesatkan atau merugikan makhluk lain. Mentang-mentang sudah mengetahui rahasia semesta, akhirnya manusia malah bablas, jadi makin sombong, serakah, dan semaunya sendiri. Mungkin ini juga adalah jawaban kenapa jika kita ketemu pemuka agama seperti pedande atau kiai atau pendeta yang sudah tinggi kesadaran spiritualnya, mereka justru semakin sederhana, bijaksana, dan menutup diri dari gemerlapnya duniawi. Menjaga diri agar selalu ikhlas, rendah hati, dan membuang segala ego adalah salah satu kunci agar manusia tidak terjebak dalam kesaktian ilmu esoteris atau spiritual. Mungkin inilah jawabannya, kenapa kalau kita ketemu kiai, atau pedanda, atau pendeta, atau biksu yang tinggi kesadarannya, mereka biasanya malah nggak mau disebut sakti atau berilmu. Dan mereka lebih memilih untuk bertingkah seperti layaknya manusia pada umumnya.
Walaupun akhirnya manusia sudah menyadari dan bisa menggunakan kewaskitaannya, tetap ada hukum sebab akibat atau tabur tuai yang meliputi alam semesta ini. Siapa yang menanam, maka ia akan memetik buahnya. Siapa yang melakukan, akan mendapatkan ganjarannya. Karena itulah dalam filosofi Jawa, leluhur suka menekankan pada anak cucunya sebagai berikut. Urip iku urup, ngunduh wohing pakarti. Artinya, hidup itu sejatinya untuk menyala atau memberi terang pada sekitarnya. Karena hidup itu sejatinya memetik buah dari apa yang dia tanam dahulu. Sudah sejak lama leluhur Nusantara kaya dengan filsafat-filsafat agung dan bernilai. Tapi karena gemerlapnya dunia dan kemajuan zaman yang memang sudah disistem oleh para globalis, filsafat-filsafat kuno sejak zaman leluhur Nusantara akhirnya luntur dan tidak diminati lagi oleh generasi penerusnya sendiri. Anak-anak muda justru lebih suka ikut budaya modern dan membayar jutaan rupiah untuk seminar-seminar motivasi ala barat. Padahal kalau ditilik, petuah-petuah yang disampaikan oleh motivator dalam seminar seharga jutaan rupiah tersebut sebenarnya sama saja dengan filsafat kuno leluhur-leluhur Nusantara. Padahal dulu leluhur Nusantara memberikan petuah-petuah mereka secara gratis melalui tembang atau lagu rakyat atau melalui pesan-pesan orang tua kepada anaknya. Kini hal itu sudah langka kita temukan. Malah anak-anaknya rela bayar jutaan rupiah ke seminar modern, bahkan sampai dibelain terbang ke luar negeri segala demi ikut seminar atau kelas motivator modern yang sebenarnya sudah kaya raya dari bisnis seminar dan kelas mereka saja. Begitu pula dari sisi spiritualitasnya. Sejatinya agama itu mempunyai dua sisi, yakni esoterik dan esoteris. Esoterik ini adalah yang tampak dari luar, meliputi ritual ibadah, halal haram, dan ketentuan dosa pahala. Sedangkan untuk esoteris ini lebih mendalam lagi. Esoteris melatih kesadaran spiritual manusia supaya semakin terhubung dengan Tuhan dan diri sejati masing-masing. Diri sejati ini adalah ruh atau percikan cahaya Tuhan, yang sebenarnya berfungsi sebagai sumber kebijaksanaan dan kecerdasan tertinggi untuk manusia. Sebab kebijaksanaan, kecerdasan, dan kewaskitaan yang dibawa oleh diri sejati ini bersumber langsung dari Tuhan. Dialah yang mewarisi sifat dan energi Tuhan. Dengan menyadarkan diri atas keberadaan diri sejati ini pula, manusia bisa menembus dimensi-dimensi lain di luar dimensi fisik saat ini. Baik spiritualitas Nusantara, baik itu kejawen atau Jawa Dipa atau Kapitayan, maupun agama-agama impor di Indonesia, semuanya memiliki sisi esoteris yang sama. Begitu pula dengan Secret Society. Secret Society pun telah menyadari bahwa alam semesta ini ada sumbernya dan ada yang mengatur. Mereka telah menyadari kekuatan ilahi atau Tuhan yang menjadi sumber atas segala kehidupan. Mereka juga menyadari bahwa di dalam diri setiap manusia telah ada percikan cahaya ilahi yang berfungsi menjadi kompas batin manusia yang bisa menuntun manusia menuju hidup yang penuh kebijaksanaan dan keberlimpahan atau abundance. Banyak prinsip spiritualitas dari Secret Society yang mencari pencerahan supaya bisa mendapatkan hidup yang keberlimpahan atau abundance. Ketika para anggota Secret Society itu mendapatkan pencerahan, di saat itu pula lah mereka mengalami kebangkitan spiritual dan mulai memahami rahasia-rahasia semesta, termasuk rahasia dimensi alam lain yang tidak bisa diraba pakai panca indera. Karena itu, jika dalam buku sejarah dunia yang disembunyikan karya Jonathan Black, kalian akan membaca bahwa anggota Secret Society pun juga berlatih merasakan mati. Ini adalah latihan untuk menambah kesadaran spiritualitas mereka. Ketika ruh mereka terlepas dari raga, maka ruh mereka bisa berjalan-jalan ke dimensi lain dan mempelajari rahasia-rahasia semesta sebanyak mungkin. Dalam spiritualitas Jawa dan Hindu pun, proses semacam ini ada, namanya ngerogoh sukmo atau meraga sukma. Pengalaman teman-teman saya yang sudah pernah meraga sukma sih, saat itu mereka jadi paham tentang dunia kegaiban dan ada yang kewaskitaan mereka muncul. Karena itu jangan heran, anggota Secret Society biasanya sangat cerdas dan berpengaruh dalam kehidupan negara, bahkan dunia.
Makanya, banyak pemimpin dunia yang menjadi anggota dari secret society, entah itu Illuminati, The Theosophical Society, Rosicrucian, Kabbalah Center, Freemason, Bohemian Grove, Skull and Bones, dan masih banyak lagi. Untuk menjadi kelompok 1% yang bisa menguasai 99% manusia di seluruh dunia ini sangat mustahil bila tidak dibekali dengan kebijaksanaan dan kecerdasan yang luar biasa hebat. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya begini, jika para globalis belajar ilmu spiritual atau esoteris semacam ini, kenapa mereka malah menjadi bayangan atau shadow untuk menguasai dunia melalui konspirasi-konspirasi kejam dan bahkan terkesan tidak manusiawi? Bukankah seorang spiritualis itu seharusnya semakin mendekatkan diri pada Tuhan dan berbuat hal-hal yang baik? Secret Society mempelajari banyak hal yang dilarang oleh esoterik agama, termasuk di dalamnya soal kegaiban dan energi. Justru bisa jadi dari sinilah mereka menyadari kunci besar untuk menaklukkan 99% umat manusia. Sehingga 99% umat manusia ini tadi berada di bawah kuasa mereka, sedangkan mereka tetap di atas dan menikmati hidup keberlimpahan. Menurut David R. Hawkins, dalam bukunya yang berjudul Power versus Force, An Anatomy of Consciousness, The Hidden Determinants of Human Behavior, manusia ternyata memiliki beragam tingkat kesadaran yang bisa dijelaskan dalam skala Hawkins. Ini bisa kalian lihat dalam tabel berikut ini. Manusia kesadarannya sebenarnya memiliki dua level besar, yakni level force dan level power. Di level force ini, energi manusia sebenarnya rendah, dan ini menghasilkan getaran negatif. Di tingkat kesadaran rendah begini, manusia biasanya masih di level negatif juga, yang berupa bangga, marah, keinginan, takut, kesedihan, apatis, rasa bersalah, dan malu. Emosi yang meliputi manusia di level kesadaran rendah berikut ini biasanya berupa emosi untuk menghina atau merendahkan, benci, keinginan kuat atau ambisi atau kemelekatan, khawatir, menyesal, putus asa, menyalahkan, dan merasa tidak berharga. Setiap level juga memiliki energi masing-masing, dan semua level kesadaran di bagian force itu level energinya rendah. Sedangkan di tataran power, level energinya lebih tinggi. Di level power, manusia juga akan berada di level energi yang positif, meliputi keberanian, netralitas, kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, bahagia, kedamaian, dan yang paling tinggi adalah pencerahan. Level pencerahan ini biasanya dicapai oleh nabi atau pemuka agama yang suci. Sedangkan untuk emosi yang dirasakan manusia di level kesadaran di tataran power ini biasanya berupa afirmasi atau penegasan, yakin, optimis, memaafkan, memahami, rasa hormat yang mendalam, tenang dan hening, kebahagiaan yang luar biasa, dan bila telah mencapai level pencerahan, maka emosi yang dialami manusia sudah tak bisa terlukiskan lagi, dan manusia akan hidup di dalam keberlimpahan atau abundance. Kalian bisa lihat level energi di tataran power ini tinggi-tinggi semua. Secret Society tentunya mempelajari hal ini. Jika mereka ingin hidup keberlimpahan dan bisa menjadi penguasa di dunia, maka orang lain harus ada di bawah mereka level energinya, supaya hanya mereka saja yang di atas dan bebas mengontrol semau mereka. Makanya tidak heran, kehidupan zaman sekarang seolah-olah di sistem agar manusia terus terjebak di dalam level energi bawah. Mereka telah membuat sistem agar manusia mengalami kemelekatan dengan dunia, selalu ketakutan, sering khawatir, merasa tidak berdaya, insecure, dan mudah merasa marah atau malu. Karena semua ini membuat manusia ada di tataran energi force yang negatif, sehingga mudah dikendalikan. Manusia yang hidupnya diliputi emosi tidak berdaya, malu, merasa tak berharga, takut, memiliki kelekatan pada sesuatu, memiliki ambisi yang tinggi, mereka tidak akan mudah untuk berpikir dan mendapatkan pencerahan.
Padahal untuk membuat hidup yang lebih baik, manusia harus bisa berpikir jernih, kalau perlu sampai mendapatkan pencerahan. Manusia yang bisa berpikir jernih, apalagi sampai mendapatkan pencerahan, ini sangat berbahaya bagi hegemoni globalis. Singgasana mereka di dunia ini bisa runtuh jika semua orang benar-benar hidup dalam kondisi bisa berpikir jernih dan keberlimpahan. Makanya kalau kita perhatikan sekarang, banyak sekali propaganda-propaganda yang sebenarnya berdampak membawa manusia menuju ke level kesadaran negatif atau force ini. Kita dibuat supaya jadi manusia yang berambisi pada duniawi, kita dibuat supaya melekat pada sesuatu, dibuat supaya mudah takut dan insecure, dibuat merasa tak berharga dan tidak punya daya, dan masih banyak lagi. Contohnya, dengan propaganda seks bebas dan kecantikan atau fashion. Dalam film-film atau serial TV barat, kita banyak menjumpai adegan seks bebas yang sebenarnya ini mendorong manusia untuk punya kemelekatan pada pasangan dan memiliki ambisi, yakni ambisi untuk bisa berhubungan dan having fun sama pacar. Jika belum bisa having fun sama lawan jenis, maka dianggap nggak keren. Begitu pula dengan dunia fashion dan hedonisme saat ini. Berapa banyak influencer dan selebriti yang mempropagandakan kesempurnaan tubuh dan gemerlapnya duniawi? Berapa banyak yang pamer harta? Sehingga kita berpikir bahwa yang namanya hidup ya harus mengejar kesuksesan materi dan memiliki gaya hidup hedonis seperti yang dilakukan influencer atau selebriti begitu. Kita baru merasa kaya dan bahagia kalau sudah punya rumah mewah, pakai gaun rancangan desainer terkenal, punya tubuh yang langsing atau ideal atau kekar, makan malam di restoran mewah, punya mobil balap mewah, dan sederet godaan duniawi lainnya. Kita merasa hidup itu baru bahagia kalau sudah sukses materi, karena memang propaganda sukses materi itu banyak sekali saat ini. Padahal kita tidak sadar bila sedang dibawa turun terus ke level energi bawah oleh para globalis, yakni ke level ambisius dan kemelekatan. Kalau nggak hedon, nggak keren. Kalau nggak punya barang mewah, nggak keren. Begitu pula dalam hal ekonomi. Sistem perbankan dan finansial yang mereka buat sudah sedemikian tersistem, sehingga kita semua terjebak dalam riba atau kecurangan finansial. Tapi, mau bertindak merubah sistem tersebut tidak bisa, karena kita sudah merasa tidak bisa apa-apa. Kita akhirnya merasa rendah diri. Begitu pula dengan wabah kali ini. Propaganda ketakutannya kuat dan di mana-mana, supaya kita semakin terseret jatuh ke dalam level energi takut dan khawatir, sehingga kita makin lemah dan makin mudah dikontrol. Cara untuk melawan mereka bagaimana? Ada sebuah pernyataan menarik dari seorang YouTuber kejawen yang pernah membahas soal globalis di videonya. Menurut YouTuber ini, para globalis menggunakan energi bawah. Untuk melawannya maka harus menggunakan level energi atas. Jika para globalis menggunakan level energi force atau negatif untuk menekan umat manusia, maka manusia alias kelompok 99% ini harus melawan mereka menggunakan level energi power atau positif. Artinya, manusia harus banyak yang menaikkan kesadarannya hingga mencapai level energi yang lebih tinggi. Manusia harus banyak-banyak bersyukur, menebarkan cinta kasih, menebarkan kebahagiaan, dan juga inspirasi. Semua yang ada di alam semesta ini sejatinya adalah energi. Dan energi itu saling terkoneksi satu sama lain. Secret Society pun tahu akan rahasia ini. Karena itu globalis demen membuat ketakutan massal, karena energi takut itu menular.
Demikian pula dengan energi positif. Energi positif itu menular. Saat manusia bersyukur, beribadah dengan hikmat dan ikhlas, bahagia, merasakan cinta, dan merasakan damai, manusia menyalurkan energi tersebut kepada sekitarnya dan bisa ditangkap oleh makhluk-makhluk lain di sekitarnya. Itulah kenapa kita suka nyaman kalau dekat sama teman yang positif, dan kita jadi tidak nyaman kalau dekat sama orang yang negatif. Untuk mengalahkan globalis, kita bisa pakai level energi positif dulu, dan bisa dimulai dari diri sendiri dulu. Dimulai dengan menebarkan cinta kasih, menebarkan inspirasi, memperbanyak syukur, dan memperbanyak ibadah yang hikmat dan ikhlas. Biarkan saja energi positifmu mengenai sekitarmu. Jika manusia saling mengeluarkan energi positif, dan energi positif ini ditangkap oleh orang-orang yang memiliki kewenangan dan akses untuk melawan kebijakan globalis, maka energi positif yang kamu pancarkan bisa membuat orang lain jadi positif juga dan bisa berpikir jernih. Siapa tahu, energi positif yang terpancar bisa membuat pejabat jadi punya ide brilian untuk menghalau kebijakan globalis yang merugikan rakyat. Salah seorang kawan saya yang berprofesi sebagai hipnoterapis pernah memposting tentang penelitian Maharishi. Penelitian itu mengungkapkan, jika manusia saling menebarkan energi positif, maka itu bisa meredam kejahatan di lingkungan manusia tersebut. Jadi mulai sekarang, alih-alih melawan globalis dan wabah dengan membenci mereka, lebih baik ubah aktivitas dan emosimu ke dalam kegiatan-kegiatan yang bisa memancarkan energi positif. Alih-alih membenci globalis dan menyalahkan nakes karena mereka dianggap ikut konspirasi COVID-19, lebih baik fokuskan diri untuk memupuk dan menebar cinta kasih. Alih-alih membuat orang lain semakin ketakutan karena wabah, lebih baik coba tebarkan inspirasi untuk membangkitkan semangat orang lain. Tidak perlu menjadi motivator terkenal untuk bisa menginspirasi orang lain. Dengan menceritakan dan membicarakan hal-hal yang positif dengan orang lain, itu sudah merupakan bentuk menginspirasi orang lain.